Ya. Saya ke sini sengaja ngajak Bu Haji. Ah, Ini, saya mau pertanyakan, Bu Haji dulu pernah tirakat di sini, beberapa hari di sini, terus sampai sekarang Bu Haji ngeluh sama saya. Sirit-siritnya Lara katanya, itu diapain itu barang-barangnya Lara dijebolin. apanya? Dia belajar sama saya. Iya. Dia belajar tentang anuradha, tentang ilmu pelet, dia belajar sama saya di sini. Tapi kenapa Anda tadi mengatakan tentang kayak gitu? Nah itu diapain? Katanya pengakuan Bu Haji katanya ditumpahin sama Anda, benar? Itu benar, itu adalah proses saya. Oh, Proses untuk mencapai sebuah titik keilmuan dia. Prosesnya begitu ya? Iya, Nggak ada proses yang lain? nggak ada. Kenapa proses sirit sampai Lara barang dijebolin, kelek jebol, itu proses apa? Yang itu adalah keilmuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ingin menghentikan seorang guru dukun santet yang bernama Eyang Kulhu Geni, yang mana sang dukun inilah yang telah mengajari Hajah Feni, sehingga memiliki ilmu pelet hebat untuk menaklukkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan sang dukun tersebut juga meniduri sang Hajah, dengan alasan agar bisa mendapat kesempurnaan ilmu yang dipelajarinya. Lalu mampukah Kang Ujang untuk menghentikan sang guru dukun sakti Eyang Kulhu Geni itu? Silakan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah berawal dari cerita kameramen sekaligus admin dari Kang Ujang, yang mendapat telepon dari seorang perempuan janda yang bernama Hajah Feni. Kameramen itu bercerita bahwa Hajah Feni ini ingin bertemu dengan Kang Ujang Bustomi. Dia mengaku ingin melakukan balas dendam, karena Kang Ujang dikatakannya telah membunuh suaminya yang adalah seorang kiai sekaligus dukun santet. Hajah Feni berkata bahwa dia adalah perempuan yang kuat dan sakti mandraguna. Kalau memang Kang Ujang seseorang yang pemberani, sang Hajah meminta Kang Ujang Bustomi agar datang ke rumahnya untuk bertemu dengannya. Dan setelah mendengar cerita dari sang kameramennya, itulah Kang Ujang pun menjadi sangat penasaran. Siapakah sebenarnya sang perempuan Hajah Feni itu? Dan sebegitu besarkah nyalinya, sehingga ingin menantang duel dengan Kang Ujang Bustomi? Maka datanglah Kang Ujang Bustomi mendatangi rumah dari Hajah Feni itu. Dan betapa terbelalaknya mata Kang Ujang Bustomi ketika kemudian melihat sang Hajah yang berdiri di hadapannya. Sedikitpun Kang Ujang tidak pernah mengira jika sang perempuan yang mengaku Hajah itu berbusana yang sedemikian rupa. Seorang Hajah yang biasanya berpakaian tertutup dan sari, juga bertutur dengan kata yang sopan dan menghargai. Namun ternyata sangat bertolak belakang dengan sang Hajah Feni ini. Perempuan tersebut berpakaian sangat terbuka, sehingga seluruh bentuk tubuhnya terlihat semuanya. Bahkan dia dengan lantang berkata kasar kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun berkata kepadanya, "Benarkah sang perempuan adalah Hajah Feni, dan mengapa dia berpakaian sangat terbuka seperti itu?"
Sang perempuan dengan perangainya yang penuh emosi itu pun kemudian berkata, bahwa benar dia adalah Hajah Feni. Namun dia meminta Kang Ujang Bustomi agar tidak mempermasalahkan baju yang dia pakai. Dia mengundang Kang Ujang untuk datang, adalah demi untuk melakukan balas dendam. Lalu mengapa Hajah Feni ingin melakukan balas dendam? Tanya Kang Ujang lagi. Perempuan itu pun kemudian bercerita bahwa sebenarnya dulu dia adalah seorang istri dari Kiai, sekaligus juga seorang dukun santet. Namun ternyata Kang Ujang telah mendatanginya, dan bahkan menghajarnya hingga sang suaminya itu kemudian meninggal dunia. Karena itulah sebagai istrinya, Hajah Feni menjadi sangat terluka hatinya. Dia tidak terima atas kematian suami dukunnya yang telah dibunuh oleh Kang Ujang itu. Sehingga pada akhirnya, dia telah bertekad bulat ingin melakukan balas dendam. Dan untuk mewujudkan misinya itu, Hajah Feni kemudian mencari banyak guru sakti agar dia bisa belajar kepadanya. Dia ingin mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu santet, bahkan ilmu pelet dan pengasihan. Dan tujuannya adalah untuk melakukan balas dendam dan ingin membuat Kang Ujang agar bertekuk lutut di hadapannya. Dan setelah mendapatkan ilmu yang diinginkannya, maka segeralah dia menelepon menghubungi Kang Ujang Bustomi agar mendatanginya di rumahnya. Dia ingin segera menuntaskan dendamnya itu, dan berharap bisa berhasil menundukkan Kang Ujang Bustomi. Dan mendengar perkataan Hajah Feni yang demikian, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, bahwa seharusnya manusia itu tidak dikuasai oleh kebencian dan amarah, apalagi ingin melampiaskan dendam dan aniaya. Marah dan dendam itu adalah nafsu iblis yang sengaja dibisikkan untuk menentang ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun suaminya meninggal dunia, mungkin itu adalah memang takdir yang sudah harus diterimanya. Apalagi suami Hajah Feni adalah seorang dukun santet yang menyesatkan. Dan memang Kang Ujang sengaja untuk mendatangi para dukun santet, yang tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada kebaikan, agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi memang, para dukun senantiasa melawan, dan bahkan ingin melakukan duel ilmu kanuragan. Sebab itulah Kang Ujang dan para dukun itu berduel, hingga Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka. Dan kalaulah sang dukun itu mati setelah kalah berduel dengan Kang Ujang, mungkin itu memang takdir yang harus dijalaninya. Hendaknyalah Hajah Feni tidak marah, atau bahkan mungkin malah bersyukur karenanya. Sebab suami dukunnya yang telah menyesatkannya itu, telah pergi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajah Feni seharusnya tersadar akan semuanya, bahwa apa yang dilakukan suaminya itu adalah perbuatan sesat yang melanggar agama, termasuk juga perbuatan dari Hajah Feni. Seharusnya seorang hajah itu senantiasa berpakaian tertutup yang sari dan tidak memakai baju terbuka seperti ini. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, terlihat Hajah Feni menjadi sangat marah. Apapun alasannya, baginya Kang Ujang Bustomi telah membuat sakit hatinya. Suami yang dicintainya itu telah mati, dan orang yang membunuhnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itulah Hajah Feni tidak ingin banyak berpikir panjang lagi. Dia kemudian berusaha untuk menyerang Kang Ujang dengan ilmu yang didapatkannya dari sang gurunya. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Hajah Feni. Akan tetapi, Kang Ujang merasakan kekuatan kanuragan yang tak biasa dari Hajah Feni. Sepertinya sang perempuan itu tidak ingin menghajar ataupun menghancurkannya. Kang Ujang merasakan, sepertinya Hajah Feni ingin memelet dirinya. Sepertinya, Hajah Feni mempunyai rencana dari itu semuanya. Sebab itulah Kang Ujang segera menghajar Hajah Feni, sehingga sang perempuan janda itu langsung terduduk lunglai di lantai kamarnya. Setelah itulah tiba-tiba Hajah Feni tertunduk, dan kemudian menangis. Hajah Feni seperti terlihat sangat sedih, dan merasa malu di hadapan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, mengapakah Hajah Feni berbuat yang demikian, dan apakah tujuan sang hajah yang sebenarnya?
Hajah Feni terlihat terus menangis. Bahkan air pun terlihat mengalir dari kedua matanya. Dan dengan menundukkan kepalanya, sang hajah itu kemudian bercerita bahwa sesungguhnya dia tidak ada tujuan untuk melakukan balas dendam ataupun ingin menghajar Kang Ujang Bustomi. Bahwa yang sebenarnya, dia malah ingin menjadi istri dari Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang telah menghancurkan suami dukunnya, sebenarnya sejak itu dia merasa senang, karena telah terbebas dari pengaruh sesat dari suaminya. Akan tetapi, masalah lain kemudian terjadi. Dia telah menjadi seorang janda, dan ingin merasakan kehangatan dari seorang pria. Sejak itulah dia menjadi selalu teringat dengan Kang Ujang Bustomi. Baginya, Kang Ujang adalah seorang pahlawan dan juga pria yang hebat dan baik hati. Dia pun kemudian berpikiran, betapa dia akan merasa sangat bahagia jika dia bisa menjadi istri dari Kang Ujang Bustomi. Sejak itulah obsesinya yang sangat besar itu menguasai hati dan pikirannya, yaitu bagaimana caranya agar Kang Ujang Bustomi bisa jatuh ke dalam pelukannya. Hajah Feni berpikiran bahwa tidak mungkin jika dia berbicara baik-baik dengan Kang Ujang agar bersedia memperistri dirinya. Karena dia tahu, Kang Ujang adalah pria setia yang sangat menyayangi keluarga. Sebab itulah Hajah Feni menggunakan cara yang berbeda. Hajah Feni ingin belajar ilmu pelet yang hebat, agar Kang Ujang bisa langsung jatuh cinta kepadanya. Bahkan untuk mendapatkan ilmu pelet yang hebat itu, Hajah Feni rela tinggal di rumah gurunya. Termasuk juga rela ketika sang guru ingin tidur bersamanya. Dan itu semua demi bisa mendapatkan cinta dari Kang Ujang Bustomi. Maka setelah merasa mendapatkan ilmu pelet hebat yang diinginkannya, dia pun segera menghubungi Kang Ujang Bustomi. Dia sengaja mengaku sebagai istri dukun yang ingin balas dendam, agar Kang Ujang bersedia datang ke rumahnya untuk menyadarkannya. Namun sesungguhnya lah, dia telah menyusun rencana. Dia sengaja berpakaian minin dan terbuka, agar ketika Kang Ujang melihat tubuhnya, Kang Ujang langsung terpesona dan tergila-gila. Sehingga ketika dia kemudian menyerang Kang Ujang dengan ilmu peletnya, Kang Ujang langsung bertekuk lutut kepadanya. Namun ternyata, semua rencananya itu telah gagal total. Dia tidak bisa menundukkan Kang Ujang Bustomi, bahkan kini merasa sangat malu kepadanya. Dan mendengar perkataan Hajah Feni yang demikian, Kang Ujang pun kemudian berkata bahwa seharusnya lah Hajah Feni tidak menuruti kehendak nafsu yang menyesatkan itu. Kang Ujang adalah seseorang yang sudah mempunyai istri dan keluarga, dan sangat tidak mungkin Kang Ujang untuk meninggalkan mereka. Seharusnya Hajah Feni sadar bahwa yang diinginkan itu adalah hasil dari bisikan iblis yang menyesatkan. Karena seorang perempuan baik-baik seharusnya tidak tega untuk merusak keluarga dari sesamanya. Hajah Feni adalah perempuan yang masih terlihat muda dan rupawan. Hendaknya jika ingin segera bersuami, memintalah petunjuk kepada Tuhan. Kang Ujang yakin, jika Hajah Feni berusaha berbuat baik, pasti Allah akan segera memberikan suami yang bisa membahagiakan. Dan mendengar perkataan dari Kang Ujang Bustomi yang demikian, ternyata Hajah Feni masih belum bisa terbuka mata hatinya. Perempuan janda itu masih terbuai dengan nafsunya yang sudah menggelora. Sehingga dengan tidak ada rasa malu, sang Hajah terus berusaha menempel Kang Ujang agar memeluknya. Bahkan dia ingin tidur dengan Kang Ujang Bustomi. Dan melihat sang Hajah yang demikian itulah, Kang Ujang harus melakukan tindakan. Kang Ujang tahu bahwa pikiran Hajah Feni masih dikuasai kekuatan makhluk gaib dari ilmu pelet yang dimilikinya. Sehingga Kang Ujang harus membuang kekuatan ilmu sesat tersebut, agar Hajah Feni bisa tersadar dari perbuatannya. Dan benar saja, setelah semua ilmu iblis yang ada dalam tubuhnya berhasil dihancurkan, sang Hajah itu akhirnya tersadar, dan kemudian bertobat atas semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Akan tetapi Kang Ujang Bustomi belum merasa puas. Dan karena itu pula keesokan harinya, Kang Ujang dan Hajah Feni kemudian datang kepada seorang praktisi dukun yang berbama Eyang Kulhu Geni ini.
Sang dukun ini adalah guru dari Hajah Feni. Dan Kang Ujang datang adalah untuk menghentikan sepak terjangnya yang menyesatkan. Maka berkatalah Kang Ujang kepada dukun Kulhu Geni, benarkah dia adalah guru Hajah Feni? Dan benarkah dia juga seorang praktisi dukun santet? Sang dukun itu pun membenarkan pertanyaan dari Kang Ujang Bustomi. Sehingga Kang Ujang kembali berkata, Kang Ujang meminta agar Eyang Kulhu Geni berhenti dari perbuatannya yang dilarang Tuhan itu. Juga untuk tidak mengajarkan kesesatannya. Seperti halnya Hajah Feni. Akibat dari ilmu sesat yang diajarkannya. Hajah Feni menjadi monster membahayakan yang ingin merusak sebuah keluarga bahagia. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat dukun Kulhu Geni menjadi sangat murka. Dia tidak menyangka, pemuda yang tidak dia kenal yang baru datang itu, berani ingin menghentikan pekerjaannya. Dia pun kemudian tidak ingin banyak bicara. Dukun Kulhu Geni mengancam Kang Ujang Bustomi. Jika Kang Ujang tidak segera pergi, maka dia akan menyantet dan membunuhnya. Dan karena itulah pertarungan yang hebat itu kemudian terjadi. Kang Ujang yang memang sudah bertekad bukat, ingin segera menghancurkan sang praktisi dukun yang sok merasa paling hebat itu. Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan dukun Kulhu Geni itu memang sangat luar biasa. Dengan segenap ilmu hebat yang dimiliki, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, sang dukun memang lawan yang cukup sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang dukun itu masih saja tetap tegak berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatannya.
Akan tetapi yang dihadapi dukun Kulhu adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat, yang sampai sekarang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang adalah ilmu suci yang diyakini penuh dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat luar biasa dan dimiliki oleh orang hebat yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan dari iblis. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa untuk menghancurkannya. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dukun Kulhu Geni. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, sang dukun itu harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, dukun Kulhu Geni yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu seperti mencengkera mencekik leher dari sang dukun, sehingga tubuh itu langsung tumbang meregang nyawa. Namun Kang Ujang tahu bahwa ilmu pamungkasnya itu tidak untuk mencabut nyawa dukun Kulhu Geni. Sang dukun guru Hajah Feni itu hanya pingsan kesakitan, karena ilmu iblis di dalam tubuhnya telah Kang Ujang hancurkan. Maka habislah riwayat dukun Kulhu Geni, sang dukun sesat yang telah menyesatkan banyak masyarakat itu. Kang Ujang berharap, pelajaran mengerikan yang dia berikan kepada sang dukun bisa membuka mata hatinya, bahwa sehebat-hebatnya ilmu iblis, tidak akan pernah mampu mengalahkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktunya, ilmu iblis itu pasti akan mendapatkan kehancurannya. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.